pasak. Apa ayatnya? Wa ja'alnal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah pasak pertama bagi muka bumi untuk meneguhkan pijakan bumi ini, dan kita bisa menapakinya dengan nyaman. Bapak Ibu sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa taala, Jabal Abu Qubais ini selain dia istimewa dengan apa yang kita sebutkan tadi, dia juga dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Safa yang merupakan anaknya Jabal Abu Qubais. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, wahai sekalian Quraisy, berkumpullah. Maka berkumpullah mereka, berkumpul yang nggak sempat hadir mengutus utusannya untuk berkumpul. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk menguji kepercayaan masyarakat terhadap diri beliau. Kata beliau, apakah kalian percaya kalau seandainya ada pasukan berkuda yang menyerang dari balik gunung ini? Maka mereka mengatakan, kami percaya. Kami tidak pernah menemukan bahwa engkau adalah seorang pembohong. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang akhirat, menyampaikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itulah kemudian orang yang tercela itu angkat bicara, yang bernama siapa? Abu Lahab. Tabban laka alihada jama'tana, sialan kamu. Apakah hanya untuk ini kamu kumpulkan kami di sini? Maka turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Inilah Abu Qubais, saksi sejarah di mana di sini mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi, dan di tempat ini pula satu rumah yang sangat terkenal di dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada, yaitu rumah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Menurut catatan sejarah, Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa rumah Al-Arqam bin Abil Arqam berada di sekitaran Safa, berarti di sekitaran Jabal Abu Qubais. Siapa Al-Arqam bin Abil Arqam? Kenapa rumahnya dijadikan sebagai markas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Diterkenalkan Darul Arqam bin Abil Arqam. Kenapa rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu justru yang dijadikan tempat bermarkasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa awal? Tidak di rumahnya Abu Bakar yang seorang tokoh, tidak di rumahnya Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan yang seorang kaya raya, tapi justru di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapa dia istimewa? Gitu kan pertanyaannya. Di sini kita coba mengambil bacaannya para ulama, analisa mereka tentang kenapa rumah Al-Arqam, dan di situ kita akan melihat betapa jeniusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Arqam bin Abil Arqam ini, kata para ulama bahwa dia adalah seorang sahabat yang termasuk dari as-sabi'atus sab'ah, yang ketujuh masuk Islam. Ada yang mengatakan yang ke-10, ada yang mengatakan belasan. Dia termasuk sahabat yang pertama, tapi keislamannya tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Jadi dia nggak ditaruh masuk Islam. Jadi rumahnya itu aman dari asumsi dan prediksinya orang kafir Quraisy. Mereka nggak mungkin berpikir bahwa di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi. Yang kedua, Al-Arqam bin Abil Arqam ini berasal dari klan atau keluarga besar Bani Makhzum. Bani Makhzum itu keluarga besarnya Abu Jahal, keluarga besarnya musuh. Jadi orang nggak mungkin berpikir bahwa Rasulullah SAW sembunyinya di kandang musuh. Dan yang ketiga, Al-Arqam bin Abil Arqam ini masih anak-anak. Jadi yang namanya Al-Arqam bin Abil Arqam itu saat dia masuk Islam, dia masih usia SMP, kelas 2 SMP kira-kira, 14 atau 15 tahun. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat strategi dakwah yang selain dia adalah didukung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di situ adalah ada semacam strategi manusiawi yang sangat brilian sejak masa awal. Bahkan 2 tahun itu rumah nggak diketahui oleh kafir Quraisy. Dia ada bertetangga dengan Abu Jahal. Dulu kan nggak ada lampu, nggak kelihatan orang datang, orang dari mana. Tapi di rumah itulah sampai
pernah dengar cerita Umar bin Khattab bawa pedang saat dia belum masuk Islam, ingin Iya. cari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kan dia nentengin pedang, sangat marah karena keluarganya sebagian sudah masuk Islam. Rumah Umar bin Khattab itu di sekitaran Darut Tauhid itu, di situ namanya Jabal Umar sekarang, daerah Jabal Umar. Dia datang lalu di tengah perjalanan dia diberitahu bahwa adiknya Fatimah bintul Khattab juga sudah masuk Islam. Tambah marah dia, tambah berang, pergi ke rumahnya Fatimah. Lalu dia dobrak pintu, dia dengar ternyata di situ ada bacaan Al-Quran. Dia minta dibacakan lagi, akhirnya hati Umar yang tadinya adalah orang yang sangat ditakuti itu menjadi luluh. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran agar engkau menjadi sengsara. Illa tazkiratan liman yakhsha. Ia adalah tazkirah, peringatan bagi orang-orang yang takut dan khawatir terhadap diri. Dengan mendengar itu Umar bin Khattab, pertemukan saya dengan Muhammad, pertemukan saya, tolong pertemukan saya. Dia bilang ke ipar ya, saudara dari adiknya, pertemukan saya. Akhirnya dipertemukanlah di rumah ini, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sampai Umar yang tokohnya sedemikian kita ketahui, dia nggak tahu itu rumahnya siapa. Saking luar biasa Rasulullah SAW memilih tempat. Dan di sini kita belajar bahwa sesungguhnya di dalam menentukan perencanaan kehidupan kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menggabungkan antara doa, antara tuntunan ilahi dengan usaha-usaha yang manusiawi, dengan usaha-usaha yang sifatnya itu strategis, dengan usaha-usaha yang memungkinkan kita bisa mencapai capaian yang berhasil. Inilah rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, dan disinilah Jabal Abu Qubais, disinilah Bukit Safa dan Marwah, tempat kita sa'i itu, tempat yang luar biasa di dalam sejarah. Kalau banyak orang menghabiskan uang untuk mencari tempat-tempat yang unik di muka bumi ini, yang ke Eropa, ke Australia, justru Abu Qubais ini sesungguhnya adalah gunung yang paling istimewa karena dia adalah gunung yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih seperti ini. Atasnya ini sekarang dibangun istana. Jadi yang ada di atasnya ini adalah istana raja. Jadi Raja Salman, Raja Salman atau pangeran kalau mereka sedang umrah, sedang berada di Mekah, stay-nya di sini. Tamu-tamu negara. Berarti istana di atas ini ya? Iya. Bukan hotel? Bukan, ini istana ini. Ini di bawah itu ada Kopassus, di depannya ada Kopassus. Ini bangunan yang paling ya. Nah, jadi kalau raja mau sholat ada balkon di atas langsung menghadap ke Ka'bah. Masya Allah. Jadi Berarti raja itu udah turun ke sini? ini Ini jadi bukitnya. bukitnya entah teknologinya seperti apa, luar biasa begitu. Jadi bukit ini menjadi dasar dari pijakan istana ini. Dan imam-imam Masjidil Haram ketika mereka ingin mengimami kita, mereka masuk dari bangunan ini, lalu dikawal, di mobil mereka masuk ke sini, lalu mereka istirahat di dalam, kemudian di bawah kita ini tadi kalau lewat bawah jalannya ada pintu, nah mereka keluar lewat pintu itu dikawal oleh askar, lalu masuk ke pintu imam di bawah. Jadi ini adalah Jabal Abu Qubais. Sekarang ini berdiri istana raja. Jabal Qubais ya, yang terkenal itu ya. Jabal Qubais. Kalau kita orang Lombok Jabal Qubais kan. Bukan Jabal Qubais, Jabal Abi Qubais. Kenapa Qubais. dinamakan Abu Qubais? Nah, kalau Abu Qubais ingatnya apa gitu, merek Laban atau merek Jubun begitu kan. Abu Qubais itu satu pendapat yang mengatakan bahwa nama orang. Dia adalah Abu Qubais yang pertama kali mendirikan tempat tinggalnya di gunung ini jauh sebelum Nabi SAW lahir. Yang kedua, dia dinamakan Jabal Abu Qubais dari kata Qobasa, diambil. Karena dari gunung inilah bangunan Ka'bah itu diambil. Batunya diambil dari gunung ini karena dia adalah gunung yang paling dekat dengan lokasi Ka'bah. Dan di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Hajar Aswad yang memang ada sejak zaman Nabi Adam itu disimpan di Abu Qubais oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat saat terjadinya banjir bandang di masanya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh semua ada banjir besar, lalu kemudian
Hajar Aswad yang memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam itu dititip oleh Allah Subhanahu wa taala di Abu Qubais. Sehingga ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ketika membangun Hajar Aswad, membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim memerintahkan kepada putranya untuk mengambil Hajar Aswad itu di sekitaran Abu Qubais, di sekitaran Abu Qubais atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar Aswad itu segede apa sih sekarang ukurannya? Kalau sekarang itu kan kayak begitu, kayak batunya itu yang mana yang dicium segala macam itu? Kalau untuk untuk ukurannya saya belum pernah menemukan data detailnya ukurannya seperti apa, tapi dia sudah mengecil dari ukurannya yang asal begitu. Karena dari sejarah demi sejarah kan dia menemukan banjir bandang, kemudian pernah dicuri, pernah dipangkas dan seterusnya, dan yang ada itu adalah sisa yang saat ini kita cium, sisa yang saat ini kita tutup. Pada dasarnya Hajar Aswad itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan diletakkan di rumahnya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan mencium itu. Sehingga dia menjadi sunnah. Sehingga dia menjadi sunnah. Nah, kita mencium Hajar Aswad itu untuk mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa berdoa di tempat-tempat yang lain yang mustajab selain di Hajar Aswad yang tidak kalah makbulnya dengan Hajar Aswad. Jadi mencium Hajar Aswad itu adalah untuk mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab saat dia mencium Hajar Aswad, dia bilang begini, wahai batu. Dia bilang, ya Hajar, innaki la Hajar. Walaula anni ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbalti. Kamu ini hanyalah batu. Kalaulah bukan karena aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, tak sudi aku cium kamu. Kata siapa? Umar. Karena Umar bin Khattab mengetahui bahwa ada orang-orang yang kelak kemudian mensalahfungsikan sesuatu yang dikeramatkan itu kalau tidak berdasarkan ilmu. Sehingga banyak bangunan-bangunan atau tempat-tempat bersejarah di sini oleh pemerintah sejak dulu tidak didokumentasikan. Kenapa? Karena tadi orang yang datang ke tempat ini, orang yang datang ke Baitullah ini beragam tingkat pemahamannya, tingkat pengetahuannya. Ada yang kemudian melihat bahwa tanah ini keramat, akhirnya dipangkasin, dibawa ke tanah air. Ada nggak? Coba lihat itu di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah kita akan temukan itu di semua sisi itu ada tulisan Udin, Joko, ya Allah tolong undang Emi ke sini, macam-macam tulisannya. Belum lagi foto-foto. Foto-foto. Ada foto tulisan Ucok Cinta Lisa tahun 2024 nikah, kayak gitu. Itu kan sesuatu yang tidak didasari oleh ilmu. Nah, mudah-mudahan kita yang senantiasa mengikuti pengajian di takmir masjid ini senantiasa mengupgrade keilmuan kita sehingga kita berislam itu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Agama itu tidak dengan perasaan. Agama itu tidak dengan perasaan. Agama itu dibangun di atas petunjuk. Oleh sebab itu kita terus ngaji, terus belajar agar kita tahu, agar kita bagus ibadahnya, agar kita selamat di dunia dan di akhir. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita. Saya ingin tanya tentang posisi imam itu sebenarnya di sebelah mana? Oke. Kalau di Ka'bah itu. Jadi, ini Ka'bah ya. Kalau kita gambarkan ini Ka'bah, ini Jabal Abu Qubais. Imam datang dari Jabal Abu Qubais. Yang kemudian sisi ini adalah sisi Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kalau ibu-ibu perhatikan, bapak ibu perhatikan di televisi ada kosong seperempat. 3/4-nya ini kan dipakai sholat ya. Sehingga ini dikosongin antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani ini kosong. Dulu imam persis di depan depan pintu Ka'bah. Kalau sekarang posisi imam itu di sini. Jadi ini lingkaran tawaf. Imam berada di posisi di bawah lantai 1. Oke, di bawah lantai 1. Jadi ketika masuk dari sini dia turun eskalator, lalu di situ sudah ada ruangan imam. Kenapa ini dikosongkan?
biar semuanya jadi memang di depan. Agar menurut pandangan ulama, imam itu harus menjadi orang terdepan. Menjadi orang terdepan. Tidak boleh ada seorang pun yang berada di depan imam. Nah, sehingga ketika posisi imam, sekalipun jaraknya setengah kilo dari Ka'bah atau 100 meter, dia tetap dikatakan berada pada line pertama, pada garis pertama. Karena tidak ada orang yang sejajar dengan dia. Sehingga alhamdulillah kami petugas yang ada di sini kalau mau sholat bisa sholat di sekitaran lainnya imam ini, jadi bisa mendapatkan saf pertama. Sekalipun jaraknya sekitar 200 meter dari Ka'bah, tapi tidak ada orang yang ada di hadapan kita sholat. Nah, jadi pas di bawah situ ya Ustaz ya? iya, pas di bawah itu. Jadi antar iya Di bawah lantai satu. di Yang lantai kosong itu yang pas. ya di lantai kosong antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi kalau ibu-ibu misalkan sholat di situ melihat ke arah kosong itu di paling pinggir di situ ada imam, tapi ada ruangan gitu, ada ruangan sehingga tidak begitu tampak dari arah tawaf. Jadi intinya imam tetap berada posisi di line pertama, tidak ada orang yang berada di depannya. Bisa dipahami? Baik, kita akan lanjut. Jalan-jalan nanti malam mau ke